Ketemu lagi bersama saya Adnan Parangi, di mana ada hak, di situ ada hukum. Nah, saya yakin teman-teman, banyak orang yang belum tahu soal ini. Banyak sekali orang yang belum tahu. Apalagi masyarakat yang tinggal di perkampungan, yang tidak memiliki akses internet, bank di sana hanya satu, atau misalnya jalanan di sana belum bagus, sehingga akses untuk ke sana kurang. Pemerintah juga tidak kurang peduli dengan masyarakatnya. Saya yakin pasti mereka belum tahu informasi ini. Saya saja lawyer atau advokat ya, saya baru tahu informasi ini. Berita ini saya baru tahu. Berita apa sih teman-teman? Nih, ini menguntungkan ya untuk kita semua ya, untuk masyarakat Indonesia ya khususnya. Ternyata teman-teman masyarakat Indonesia yang meminjam uang, meminjam dana di bank, atau yang kita kenal dengan dana KUR, kredit usaha rakyat. Coba saya baca dulu. Kredit, iya, KUR. Jadi orang yang meminjam dana KUR di bank yang mana saja ya terserah kalian, itu ternyata tidak wajib memberikan agunan. Agunan itu apa? Yang saya maksud di sini adalah sertifikat tanah atau kendaraan. Misalnya begini nih, apa yang namanya? BPKB ini. Pada DP nomor. Misalnya BPKB. Jadi agunan yang begini itu tidak bisa. Sertifikat, mana sertifikat di sini? Tidak ada ternyata. Jadi ternyata kalian itu tidak wajib memberikan agunan atau jaminan tambahan kalau ternyata pinjaman kalian itu di bawah dari 100 juta. Jadi tidak wajib. Misalnya pinjaman hanya 30 juta. Terus pihak bank minta agunan eh, sertifikat tanah atau BPKB motor atau mobil. Nggak bisa. Itu tidak bisa. Kalau pihak bank tetap memaksa meminta itu, maka mereka dapat disanksi. Hal itu tegas diatur di Peraturan Menteri Perekonomian. Saya baca supaya tidak salah-salah. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 1 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat. Nah, di sini jelas bahwa agunan itu tidak boleh. Pasal berapa? Pasal 14. Kita baca sama-sama ini bareng supaya masyarakat Indonesia tahu ternyata tidak perlu agunan. Saya juga baru tahu ini ternyata ada pasal ini. Jadi, mana dia pasal 14? Nah, ini dia nih. Pasal 14 ayat 1. Agunan KUR terdiri atas dua. Agunan pokok dan agunan tambahan. Nah, ayat 2-nya menyebutkan agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A itu merupakan usaha atau objek yang dibiayai oleh KUR. Jadi kalau aturan agunan pokok itu adalah ya usaha atau objek yang dibiayai. Misalnya, saya pinjam dana ini di KUR untuk buka kios atau misalnya buka tempat spa. Apa ya? Tempat spa bisa nggak ya? Saya nggak tahu. Pokoknya yang jelas ini untuk usaha. Atau misalnya mau buat pencucian mobil. Nah, itulah yang dimaksud dengan agunan pokok tadi. Jadi, yang kedua, sorry, yang ayat 3. Agunan tambahan, nah ini penjelasan agunan tambahan. Tadi kan di huruf B ada saya sebutkan agunan tambahan. Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan 100 juta rupiah. Nah, ayat 4-nya, agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat diberlakukan untuk KUR dengan plafon pinjaman di atas 100 juta. Jadi yang bisa dikenakan agunan tambahan itu hanya pinjaman yang di atas 100 juta, bukan yang hanya 35 juta, 80 juta, atau 99 juta. Tidak boleh. Pokoknya di bawah 100 juta tidak boleh. Nah, yang berikut, ayat 5. Dalam hal penyalur KUR meminta agunan tambahan pada KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan 100 juta, penyalur KUR dikenakan sanksi berupa subsidi bunga atau subsidi margin KUR tidak dibayarkan atas penerima KUR yang bersangkutan. Nah, dapat sanksi dorang. Mereka bisa diberikan sanksi. Jadi, pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dibuktikan dengan hasil temuan dari anggota Forum Koordinasi Pengawasan KUR. Nah, ini nih. Ini tempat melapor. Jadi, kalian melapor di Forum Koordinasi Pengawasan KUR. Kemudian, hasil monitoring Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan atau
hasil pemeriksaan lembaga penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengaturan, dan seterusnya. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dituangkan dalam bentuk berita acara dan diputuskan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Jelas toh? Jelas banget kan? Sejelas ini barang. Jadi tidak perlu jaminan. Kalau kalian hanya pinjam di bawah 100 juta. Kalau kalian sudah pinjam dan dimintai agunan itu, silakan pergi minta. Minta, kembali ke bank, minta itu agunan itu. Minta dikembalikan. Kalau memang ada. Nah, sudah jelas ini, pokoknya sudah jelas. Sudah jelas. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan tanyakan di kolom komentar. Saya akan jawab. Tapi sebetulnya ini sudah jelas, apalagi yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya.